Dan sekolahan. Tolong nama-namanya di-rename ya. Halo. Dengan tema serah terima pembangunan masjid di lantai 1 pesantrenmu MAMTQ. Dengan nikmat sehat sempat dan manisnya iman hari ini hingga di kemudian hari nanti. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang telah mengajarkan kita tentang keislaman, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan dan kesabaran menyebarkan ajaran tauhid, yang berjuang seluruh kekuatan melawan jahiliyah hingga membawa hidayah menuju jalan kebenaran, dari zamannya gelap gulita hingga zamannya terang benderang. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Muqofa, yang kami hormati Bapak Muhammad Munsyarif Eskom Mkom, yang kami hormati Profesor Dr. Yusuf Muslih, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Syamsuddin, yang kami hormati Bapak Insinyur Bambang, yang kami hormati Bapak Insinyur Sunaryal, dan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dalam acara serah terima pembangunan Masjid Lantai 1 Pesantrenmu MAMTQ yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita yang hadir ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita lakukan bersama-sama hari ini menjadikan amal baik untuk kita dan bertambahnya iman kita. Sebelum melanjutkan acara inti, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, konsep dan filosofi arsitektur Masjid Pesantrenmu MAMTQ. Yang keempat, marketing pemakmuran masjid. Yang kelima, kekuatan struktur sipil pembangunan Masjid MAMTQ. Yang keenam, kekuatan lazismu dalam pengembangan masyarakat. Yang ketujuh, acara inti atau serah terima pembangunan Masjid Lantai 1 Pesantrenmu MAMTQ. Dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ustazah Syarifah dan Ustadz Khalis. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu pakai colokan. Yo lagi kalau kamera. Tilawah yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ustadz Khalis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun adim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat merahmati acara kita dan semoga kita juga yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menuju acara yang selanjutnya adalah konsep dan filosofi arsitektur Masjid Pesantren MUM Fikih.
yang dibawakan oleh Dr. Insinyur Muhammad Mukofa dari dosen arsitektur Universitas 11 Maret Surakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Prof. Yitno, yang saya hormati Prof. Muslih, Pak Bambang Herianto dan Pak Bambang Setiawan, ada 2 Bambang ini, dan Bapak Ibu yang lain. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim. Halo. Suara saya jelas ya? Ya, jelas, Pak. Jelas, ya. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim meskipun di ruang Zoom, dan ini semua karena berbagai karunia yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua, termasuk alhamdulillah bisa menyelesaikan proses pembangunan masjid. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, saya mungkin sedikit memberi satu penjelasan mungkin begitu ya, tentang arsitektur dari masjid ini. Sebetulnya waktu itu Prof. Yitno menghubungi saya, lalu menyampaikan tentang keinginan beliau, niatan beliau untuk kalau bisa gitu ya. Jadi Allah memberi jalan untuk membuat sebuah masjid begitu. Lalu saya menyanggupi, dan kalau dari sisi arsitektur sebuah masjid, sebetulnya Islam tidak terlalu mengatur secara rigid ya, selain arah hadap atau kiblat dan zoning atau pemisahan antara ikhwan dan akhwat gitu. Itu aja yang mungkin menjadi satu pedoman atau prinsip dari sebuah masjid. Nah, selebihnya itu terserah si arsitek atau siapapun yang akan membangun begitu. Nah, ketika Prof. Yitno mendaulat itu, saya mendapat satu tantangan ya, bagaimana merancang masjid yang ingin menghadirkan sebuah bangunan yang mungkin tidak umum gitu ya. Jadi kalau awam atau masyarakat pada umumnya mengenal masjid itu selalu ada kubahnya, lalu ada bulan sabitnya gitu kan. Nah, saya hanya berpikir sederhana aja. Mungkin bahasanya itu saya berkeinginan bahwa masjid ini bisa menjadi sebuah tempat ibadah yang fungsional, itu aja. Jadi aspek fungsional menjadi satu pendekatan yang saya pilih gitu. Nah, selebihnya atau yang lain-lain, saya pikir itu menjadi satu faktor estetika yang ya sebagai satu karya arsitektur mestinya memang diharapkan ada satu estetika yang bisa dihadirkan begitu. Nah, di lokasi atau tapak dari masjid ini tentu menjadi satu pertimbangan ya. Jadi lingkungan atau bangunan-bangunan sekitar itu menjadi sesuatu yang bagi saya menjadi satu hal yang patut pertimbangkan. Nah, selebihnya kemudian saya mencoba untuk, kalau bahasa masyarakat sekarang itu minimalis gitu ya. Jadi sebetulnya arsitektur minimalis itu adalah sebuah bangunan
yang tidak terlalu banyak pernik-pernik gitu ya, atau tidak terlalu banyak ornamentasi. Nah, gitu. Jadi sisi fungsionalnya itu lebih diutamakan. Itu mungkin yang menjadi konsep dari masjid ini. Dan pada waktu Prof. Yatno menyampaikan bahwa masjid ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga secara muamalah itu ada satu kegiatan yang bisa diakomodir gitu. Nah, lalu kemudian dari diskusi yang kami lakukan waktu itu disepakati atau dikerucutkan untuk mendesain masjid itu 4 lantai karena ada fungsi selain fungsi utama sebagai masjid, juga ada fungsi-fungsi lain ya sebagai tempat belajar. Kemudian kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal, maka masjid ini bisa digunakan sebagai satu tempat untuk kegiatan. Sehingga kemudian 4 lantai itu menjadi satu opsi atau alternatif yang cukup bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang waktu itu direncanakan begitu. Jadi nantinya kalau insya Allah akan terselesaikan semua, maka di lantai 4 itu ada ruang semacam aula yang difungsikan untuk kegiatan yang sifatnya melibatkan cukup banyak orang begitu. Nah, kebetulan kemudian ada teman Pak Bambang Haryanto yang kemudian bersedia untuk menjadi donatur dan kemudian beliau Pak Bambang mengiyakan untuk membangun satu lantai. Nah, jadi sementara ini dengan terselesaikannya satu lantai dari masjid ini, maka keinginan dari Prof. Yatno dan teman-teman di Yayasan AMTQ itu paling tidak bisa terakomodir untuk tempat ibadah ya. Jadi artinya di lantai 1 ini nanti bisa difungsikan sebagai tempat ibadah, sholat, dan di kanan kiri ada 4 tepatnya 4 ruang kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan sekolah. Begitu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Dan dari progres yang kemudian akhirnya bisa terselesaikan ini, saya sebagai pihak yang diberi amanah oleh Prof. Yatno dan Pak Bambang Haryanto cukup lega melihat hasil dari pembangunan ini, karena dari gagasan awal dan kemudian dinamika di lapangan akhirnya bisa terselesaikan menjadi sebuah masjid yang seperti yang ada sekarang ini, dan syukur alhamdulillah ini semua berkat teman-teman di lapangan. Ada Pak Naryo yang membantu di lapangan dan sangat responsif ya terhadap dinamika di lapangan. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya selaku pribadi mengucapkan alhamdulillah sekali karena saya hampir nggak menduga bisa terbangun. Terima kasih Pak Bambang Haryanto yang telah menjadi donatur masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Mukofa atas isian, konsep, dan filosofinya. Semoga dapat bermanfaat apa yang telah dikatakan. Amin, amin. Selanjutnya adalah
marketing pemakmuran masjid yang akan dibawakan oleh Muhammad Munsyarif, Eskom Mkom dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan, Bapak pengurus Masjid MAMTQ, Bapak Profesor Yitno, dan Bapak pimpinan lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, diberikan kesempatan untuk bisa sharing mewakili Universitas Muhammadiyah Semarang dalam kesempatan ini. Yang kedua, tak lupa marilah kita sampaikan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini mungkin saya hanya sedikit memberikan satu gambaran bahwa era digital ini memang sebenarnya memudahkan bagi kita untuk berdakwah secara luas. Artinya kalau kita bicara di era dulu untuk mengumpulkan orang 100-200 itu membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Kalau sekarang saya kira asal kita berani membuat sebuah media yang cocok, yang pas, tentu itu akan mudah kita jalankan. Sehingga bagaimana kita membangun masjid ini saya kira harus lewat internal maupun eksternal. Kita bisa belajar, kita bisa belajar dari beberapa yang sudah, misalnya kalau kita lihat beberapa ustadz muda sekarang ini kan mereka itu populer bukan lewat masjid, bukan lewat mimbar, bukan lewat organisasi tertentu. Justru malah mereka tuh populer lewat sosial media YouTube misalnya. Sehingga saya kira karena era seperti itu, sehingga kita perlu di dalam masjid ini nanti perlu ada media untuk membangun, untuk meng-create sebuah konten-konten yang nanti bisa dinikmati bukan hanya jamaah yang ada di dalam masjid ini, tetapi juga jamaah secara luas. Artinya sasaran kita ke depan ini kan generasi muda. Generasi muda kita saat ini lebih banyak menghabiskan waktu itu di sosial media. Sehingga kalau kita perhatikan dari beberapa survei, Indonesia merupakan salah satu pengguna internet tertinggi. Nah, ini kalau kita tidak menyikapi secara dakwah kita secara bijak, saya kira kita akan ketinggalan. Sehingga sudah saatnya kita kaum muslim ini untuk memakmurkan masjid tentu kita harus menggunakan pendekatan yang memang harus kita lakukan, yaitu dengan peran internet. Ya. Dalam hal ini kalau nanti misalnya kita sudah punya konsep, ya kita bisa melihat ya. Jadi misalnya kayak beberapa jaringan di dalam YouTube itu yang sudah dimanfaatkan oleh beberapa tokoh misalnya, itu kan jelas dari situ view-nya cukup besar. Itu kalau kita bicara dari sisi biaya, itu biayanya akan sangat rendah karena sebenarnya itu kita mic-nya mute. Ya. Jadi kalau menurut saya kita hanya berpikir bagaimana kita membuat tim dari konten kreator, kemudian untuk web desainnya, kemudian untuk digital marketingnya kalau kita bicara ke marketingnya. Karena sebenarnya dakwah ini kan sama dengan marketing juga, cuman nanti outcome-nya itu ke akhirat. Tapi kan itu mempengaruhi perilaku masyarakat saat ini. Coba bayangkan kalau misalnya kita hari ini media kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, tentu
apa namanya, kita akan lebih sulit lagi untuk memasukkan ke mengajak mereka untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga satu-satunya cara ya kita harus membuat sistem, membuat konten, membuat sebuah media yang bisa diakses oleh siapa saja. Dan ini saya kira pahalanya juga akan pahala jariah ya. Kalau misalnya kita menggunakan konten sekali, itu kan bisa dilihat berkali-kali, beratus-ratus kali, bahkan berjuta-juta kali. Dan kita tidak perlu membuat acara lagi kan, sehingga itu bisa dinikmati. Tapi tentu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Artinya apa? Tanggung jawab mempublish sebuah konten itu menjadi sangat penting. Sehingga nanti ketika itu memang kita wujudkan, kita perlu ada tim yang bertanggung jawab untuk itu secara penuh. Sehingga mulai dari konten apa yang mau diupload, kemudian apa saja yang mau disampaikan, itu tentu melalui screening. Karena nanti benturannya akan sangat keras, itu bedanya. Jadi ada sesuatu yang mungkin bisa dipublish, ada sesuatu yang tidak bisa dipublish. Nah ini tim editor ini menjadi penting. Tapi saya kalau kita mampu memaksimalkan itu, tentu akan kita lebih mudah ya untuk dikenal dan untuk berdakwah. Kalau kita lihat sekarang misalnya kayak website donasi itu ya, misalnya kayak kitabisa.com misalnya, saya sebut merek, itu kan juga sama, dia hanya menggunakan website, tapi bagaimana dia mampu mengumpulkan banyak donasi dari orang-orang yang punya keinginan untuk melakukan donasi melalui sosial media dan internet. Saya kira ini eranya sudah seperti itu, sehingga ke depan setiap apapun yang kita lakukan direncanakan dengan baik tentang hal-hal yang bagaimana kita membuat sebuah media yang bisa diterima oleh siapa saja. Karena di dalam media sosial itu jumlahnya cukup besar penggunanya, sehingga kalau kita untuk mencari atau menyiarkan sesuatu itu tentu akan lebih cepat dilihat. Mungkin dari saat ini yang sudah ada itu seperti TV itu kan sekarang sudah mulai pindah ke sosial media. Artinya pindah itu dia juga punya channel khusus di sosial media. Artis-artis juga sama, ustadz-ustadz muda juga banyak yang ke situ, dan jamaahnya jutaan, bukan hanya ribuan. Saya kira kalau misalnya kita di Muhammadiyah ini punya, setiap masjid Muhammadiyah itu punya media yang bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam masjid itu, saya kira itu akan bergaung luar biasa. Kalau kita punya 1000 masjid misalnya, dan setiap masjid itu mempunyai media yang cocok. Jadi media itu bisa website, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Twitter, apa saja itu kita kembangkan. Kemudian di situ juga akan menarik anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda akan kita tarik ke dalam masjid untuk berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan dakwah ini. Dan di dalam digital ini itu banyak bisnis juga di situ yang bisa kita kembangkan. Sekarang bisnis digital itu mulai berkembang, startup itu dimulai dari situ. Sehingga di situ kita akan melahirkan anak-anak muda yang kreatif, yang jago-jago digital, yang dia punya keinginan untuk maju, dan kita bisa menjadi wadah. Jadi masjid akan menjadi tempat untuk mencari ilmu, baik ilmu secara agama, secara bisa memahami agama secara penuh, tapi juga bisa memahami teknologi dan bagaimana menyebarkan agama itu dengan teknologi tersebut. Tentu di situ nanti kita bisa mengembangkan kewirausahaan bagi anak muda ataupun orang-orang sekitar masjid, atau mungkin masjid mempunyai unit usaha sendiri yang bisa dikembangkan melalui pengembangan digital. Saya kira itu saja mungkin beberapa masukan atau saran dari saya untuk bagaimana nanti membangun dan memarkan masjid, bukan dari sisi seperti tradisional, hanya mengundang orang untuk datang dan masuk masjid. Apalagi sekarang di era pandemi ini, saya kira juga orang yang datang ke masjid juga enggak sebanyak dulu. Dan saya kira sekarang walaupun dalam kondisi seperti ini, pengguna internet itu bukan menurun, malah meningkat. Dan kepercayaan masyarakat untuk mengakses internet itu cukup tinggi. Oleh karena itu, kalau dakwah kita mulai kita bangun dengan sistem yang memang sesuai dengan saat ini, saya kira ini adalah sebuah
tantangan karena di situ akan ada banyak hal yang nanti akan kita temukan dalam perjalanan, tapi juga akan banyak manfaat yang tentu akan jauh lebih besar daripada kita melakukan dakwah secara konvensional. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Musyarif atas apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Baik, Bapak Ibu, kami membuka kesempatan amal jariah untuk melanjutkan pembangunan Masjid Pesantren MMTQ lantai 2-4. Barang siapa ada yang ingin beramal jariah. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang kekuatan struktur sipil bangunan Masjid MMTQ yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Yusef Musli, dosen Teknik Sipil Universitas 11 Maret Surakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya rasa jam 10 ternyata dimajukan ya. Pak Suyitno, Assalamualaikum. Ya. Saya Salam. Bagaimana ya, apa namanya? Saya bisa di slide ini enggak? Slide-nya bisa dikeluarkan? Oke, siap. Ya. Ini saya baru di apa namanya? Tidak di ruangan gitu, mohon maaf. Baik, selanjutnya adalah kekuatan lazisme dalam pengembangan masyarakat Islam yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Syamsuddin, dosen dan ketua lazisme Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dewan Sewu bukannya Pak Yosep duluan, gitu. Tadi Pak Yosep minta share slide kayaknya tadi. Ya, saya mohon diperlihatkan slide-nya. Mungkin saya mau. Ya. Pak Ya. Prof Yosef, setelah Pak Anu dulu, nggih, tak siapkan dulu. Setelah Pak Samsudin, nggih. Oh gitu. Bentar. Baik. Ya, Baik. ya, 10 menit lagi. Oke. Ya, baik. Ya. Dewan Sewu Pak Yosef, Siap. ini diminta Pak Prof. Ya. No, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, Ibu yang saya hormati, terutama para pakar di sini. Ada Pak Muhammad Musyarif, ada Prof. Yitno, ada Pak Dr. Mukofa, ada Pak Bambang Haryanto, donatur. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, dipandangkan umurnya, dan dibahagiakan lahir batin. Kemudian ada Pak Jumari, PDM. Bapak-bapak yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Pak Musyarif dari Unimus ya? Betul Pak, Nji. Ya, salam buat Pak Masrukin ya. Oh, Nji, Pak. Ya, beliau kenal dengan saya karena saya di Majelis Dikti Litbang. Kemudian Bapak pemateri yang lain. Saya mohon maaf misalnya dari UMY ini di luar Jawa Tengah ini saya ini sebenarnya. Ini kok saya diminta untuk bicara oleh Pak Prof. Yitno, ini kok saya diminta bicara ini apa ini? Pokoknya saya ingin mengenalkan Muhammadiyah Jogja biar dikenal di Jawa Tengah. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Bapak yang saya hormati, sebenarnya UMY itu ya salah satu perguruan tinggi di Indonesia, di Muhammadiyah yang terakreditasi A. Jadi Muhammadiyah itu punya 163 perguruan tinggi, kemudian yang akreditasi A itu ada atau unggul itu ada 6 ya. Salah satunya itu di UMY, UAD, kemudian di Solo, kemudian ada di Sumatera Utara, di Jakarta ada UHAMKA, itu yang mendapatkan predikat A, termasuk Malang ya, Jawa Timur 1. Nah, di Jogja kebetulan saya ngajar dan diserai untuk ngurusin Lajis UMY. Sebenarnya belum lama Pak, kami baru Januari atau Februari ditetapkan, teman sebelumnya namanya Badan Pengelola Infak UMY. Jadi dana kita itu kecil, tapi karena setiap bulan itu diambilkan dari
HR mengajar para dosen dan pegawai golongan 2 ke atas. Itu dipotong 2,5% seluruhnya, Pak. Seluruhnya. Rektor saya yang dulu Pak Prof. Mursidi, mungkin Bapak kenal, beliau seorang dosen di Farmasi UGM. Dia mengatakan kita harus berlatih zakat itu sejak kita belum kaya. Nanti kalau kita lupa berlatih, nanti ketika kaya kita akan berat sekali. Saya taruh hormat apresiasi kepada Pak Bambang Haryanto ini teladan untuk dalam berdonasi. Dan mudah-mudahan beliau mendapatkan kebahagiaan hari ini. Amin. Yang kedua, ini terkumpul kemudian itu setiap bulan, Pak. Nah, sekarang kita kembangkan karena menjadi lajis, harus bertanggung jawab, punya akuntabilitas publik, di audit dan lain sebagainya. Kami mengembangkan karena dulu hanya internal ngurusin dosen yang memberikan infak itu, dosen kami jumlahnya sekitar 700 orang dan tendik sekitar 300-an lebih sedikit, jadi sekitar 1.000 Pak yang setiap bulan itu dipotong. Akumulasinya per bulan sekitar 120 sampai dengan 140-an komplit ya, gaji tetap, HR mengajar dan sebagainya, kepanitiaan itu. Tapi itu potensi belum maksimal. Nah, kemudian kita kembangkan ke eksternal. Sekarang nggak hanya ngurusi internal, tapi ke eksternal, sehingga saat-saat tertentu kami menggunakan flyer, donasi 10.000 untuk bantu pandemi COVID, donasi untuk bantu bencana di Kupang, di Palu, itu luar biasa ternyata. Dalam 2 bulan kemarin kita berkumpul 500 juta untuk donasi kebencanaan itu. Sehingga potensi ini kemudian kita maksimalkan yang internal, termasuk Nyuwun Sewu ya Bapak-Bapak, kami ini juga mengumpulkan debu-debu yang berceceran. Itu seperti kami pasang kaleng-kaleng itu di setiap kaprodi, ini sudah mulai, kemudian dosen yang berkenan membawa kaleng itu dibawa pulang ke rumahnya masing-masing, setiap bulan dikumpulkan, karena potensi setelah dihitung, andai kata setiap kaleng itu adalah 100.000, itu akan terkumpul dana tambahan 60 juta, dari 600 saja. Nah, itu 60 juta, Pak. Sehingga potensi ini bisa untuk membantu anak-anak di sekitar kampus UMY, sekolah, kemudian beberapa di Gunung Kidul dan sebagainya itu untuk pengembangan, terusnya pendidikan. Kami agak concern ke pendidikan, meskipun juga ada dana rutin yang disalurkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi kita menggunakan, karena sekarang sudah lembaga ambil zakat, ada yang disalurkan ke 8 asnaf itu. Ya, kalau yang sedekah infaknya luas itu bisa untuk pengembangan SDM, tapi dari situ kemudian kita bisa membantu beberapa potensi-potensi yang ada di sekitar kampus, kemudian dilingkan dengan program-program kampus pengabdian masyarakat, dosen bermitra dengan najis, kemudian menjadi dana pengabdian masyarakat. Nanti programnya dipegang oleh para dosen, dananya dari uang yang terkumpul najis, sehingga ada kemanfaatan baik itu di sekolah, madrasah maupun di masyarakat dalam pengembangan usaha. Nah, ini kami belum besar, Pak. Kami belum besar dan paling baru mulai, tapi kami juga belajar bahwa suatu saat bisa menjadi besar. Nah, dari beberapa hal yang kita lakukan itu kemudian juga berkembang. Sekarang sudah mulai berpikir bagaimana membantu golongan kecil untuk pengembangan usaha, membantu beberapa permodalan yang nanti akan dibina oleh teman-teman di lembaga pengabdian masyarakat di kampus. Jadi kasih modal kecil untuk usaha kecil, para pedagang pasar itu yang kecil-kecil, kemudian orang yang berminat untuk berusaha kita kasih modal, tapi dengan catatan ada proposal yang jelas, termasuk anak-anak muda yang berminat untuk berwirausaha itu kita berikan sokongan, termasuk memberikan beasiswa pendidikan kepada keluarga tidak mampu di sekitar kampus. Kami masih sekitar kampus karena itu pagarnya UMY, tapi juga ada beasiswa untuk para mahasiswa yang diberikan melalui Majismu untuk membayar SPP tetap. Itu beberapa yang kemudian dikembangkan lagi. Nah, sekarang memang betul kami menggunakan digitalisasi seperti Pak Muhammad Musyarif sampaikan. QRIS itu dari perbankan itu kita sebar aja di beberapa tempat. Jadi kalau orang menyumbang tinggal barcode-nya itu di-scan, kemudian mau ngisi berapa, dan ini mohon maaf Pak saya sampaikan, ada yang nyumbang itu bukan orang-orang besar ya, artinya bukan pejabat, bukan enggak, tapi lingkungan mahasiswa itu dengan 10 ribuan itu Pak, itu bisa berkumpul banyak sekali. Membantu adik beli buku itu, flyernya misalnya gitu, atau donasi untuk anak sekolah itu 10 ribuan dari mahasiswa itu banyak sekali. Dan akumulasinya bisa puluhan juta dari 10 ribu itu.
Nah, saya kira masjid yang alhamdulillah di Imam Tiki ini lantai 1 sudah diberi dasar basic oleh Pak Bambang Haryanto ini. Ini harus diteruskan. Karena itu model yang sangat luar biasa di lantai 1 itu. Pondasi sudah bagus, arsiteknya tadi Pak Mukofa jelaskan itu saya kira ya prinsipnya jelas, yang penting memang setuju Pak, saya itu masjid itu nggak harus ada kubah yang bentuknya apa itu bawang gitu ya. Sekarang kubahnya UIN itu malah segi 4 atau apa itu ya. Jadi pokoknya nggak harus seperti itu. UMJ itu juga nggak ada kubahnya malah kayak roket itu UMJ itu. Jadi saya kira itu sesuatu yang menjadi amal jariah Pak Mukofa itu. Amal jariahnya jelas itu dengan Pak Bambang, bangunannya ketok gitu kan. Arsiteknya Pak Mukofa itu jariah selama-lamanya. Kalau Ustadz itu nggak ketok Pak jariahnya Pak. Haming pidato ceramah gitu kan nggak kelihatan. Jadi kalau Pak Bambang ini ada prasastinya, itu anak cucu sampai cicit bisa tahu itu kebaikan beliau. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga nanti Pak Jumari yang dari PDM itu bisa mengerti itu zamannya Pak Mukofa sama Pak Bambang. Itu prasasti mati tapi hidup itu Pak. Itu umurnya panjang, ya usianya pendek tapi umurnya panjang, insya Allah. Nah, sehingga Lazis ini harus menjadi kekuatan kita semua. Alhamdulillah Pak, di salah satu lembaga amil zakat yang WTP itu Lazis dalam akuntabilitas publik. Jadi kalau orang menyumbang di Lazis itu diaudit WTP Pak. Nah ini kan sesuatu yang yang kalau orang menyumbang tidak ragu-ragu lagi, memang dimanfaatkan dengan jelas penggunanya untuk apa. Sehingga kemarin kami dapat juga informasi bahwa Basnas mendapat bantuan dari Lazis dapat Basnas menawarkan sekian miliar untuk pengembangan usaha, beasiswa dan lain sebagainya. Inilah kekuatan kecil, tapi kalau didukung menjadi besar. Saya membayangkan ya seluruh anggota PDM di mana ini Sukoharjo gitu Pak. Ya. Sukoharjo itu kalau rela ya di rumahnya ada kaleng-kaleng kecil gitu, itu terkumpul dana bisa luar biasa dalam 1 bulan. Itu sudah dipatikan oleh PDM Gunung Kidul dengan kaleng-kaleng itu Pak. Kemarin 2-3 bulan itu berkumpul 160 juta, sehingga dia bisa bangun gedung PDM-nya. Nah itu saya kira bisa dimobilisasi untuk sesuatu yang kecil dengan menjaring debu. Nah itulah nanti bisa muncul sesuatu. Ya memang keberhasilan itu butuh pengorbanan. Pengorbanannya bisa energi dan bisa pikiran, bisa waktu, bisa materi untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, tentu atas nama Lazis UMJ saya mengucapkan selamat kepada Mam TQ, yayasan dan bapak-bapak semuanya yang sudah menyelesaikan lantai 1 ini. Saya tidak tahu masih bisa berbuat apa lagi untuk Mam TQ karena kami nggak menyumbang banyak ya. Karena ini kami juga menjaring dari kantong-kantong kecilnya para pegawai dosen itu dan terkumpul nanti untuk kedepannya. Mudah-mudahan lantai 1 ini tidak berhenti, saya yakin, karena kalau sudah 1000 langkah itu kan tetap dimulai dari langkah yang pertama. Nah ini Pak Bambang, Pak Mukofa dan teman-teman yang lain, Pak Yitno sudah memulai di lantai 1 itu langkah pertama. Nanti lantai terakhirnya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nasrullah, Bapak Siluminin, mohon maaf, mudah-mudahan semuanya sehat, Bapak Ibu semuanya. Amin. Di tengah pandemi kita masih bisa berbuat, dan kata Pak AR, tiada henti untuk berbuat kebaikan. Pak AR Fakhrudin bilang begitu. Lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan isian dari Profesor Dr. Yusuf Musli yang sempat tertutup tadi. Kepada Bapak Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, senior saya, Prof. Suyitno. Di sini ada senior saya juga, Pak Ustadz Mukofa. Kemudian salam kenal ya dengan Pak Muhammad Samsudin, Pak Ustadz Jumari, dan Masya Allah mungkin tidak saya sebut satu persatu. Begini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu Prof. Yitno itu
cerita katanya mau bikin pesantren. Wah, saya tuh senang sekali lah begitu ya, begitu mendengar begitu. Beliau mau bikin pesantren, kemudian mengajak saya malah untuk apa namanya ya ikut memikirkan begitu ya, ikut memikirkan kira-kira apa yang bisa dibantu. Nah, kebetulan di tempat kami ini kan memang saya ada lab ya yang untuk menguji tanah gitu ya, kekuatan tanah untuk fondasi. Prof, saya paling bisanya ini Prof begitu. Gitu. Bisanya itu nggak apa-apa begitu kan. Terus gimana? Udah pokoknya kita akan datangkan tim ke sana untuk tes fondasinya begitu ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ternyata sudah jadi ya. Jadi kami datang hanya 2 kali kalau nggak salah ya, waktu awal-awal survei, kemudian yang kedua apa gitu waktu itu. Jadi tiba-tiba ini udah jadi ya semuanya ya, alhamdulillah. Walaupun hanya baru 1 lantai ya, Prof ya, sekalian. Alhamdulillah. Nah ini saya kemarin itu ditelepon, dihubungi Pak Prof Yitno untuk ya cerita sedikit lah tentang bangunan sipil begitu ya, tentang bangunan masjid ini terkait dengan struktur sipilnya. Baik, mungkin saya cerita seininya aja karena saya juga tidak banyak di sana, Prof. Jadi saya cuma di awal-awal saja untuk penyelidikan tanah dan mungkin sedikit di fondasi, tapi itu terusnya malah tim-timnya yang lain. Baik, ini adalah gambar yang luar biasa dari Pak Insinyur Mukofa ya. Ini kalau saya lihat gambarnya memang ke depan nih pandangannya ya, visioner. Saya nggak tahu persis apa namanya filosofinya, tapi tentu saja ini adalah filosofi yang pasti ke depan lah. Saya tahu beliau ini memang perancang yang visioner, Pak Mukofa ini. Ya, mungkin saya tidak banyak bicara lah ini ya, kita skip aja terus. Next. Nah, ini adalah rencana tapaknya. Kami diajak ke sana waktu itu kalau nggak salah tempat lele ya Pak ya. Iya, sampingnya kolam. Iya, kalau nggak salah kolam lele ya betul ya. Wah, kolam lele kemudian salah satu unit entrepreneur itu. Ya, secara visual itu memang tanahnya kurang bagus di daerah atas itu karena tanah hitam itu umumnya nggak bagus untuk ini. Maka coba kita tes saja. Ternyata memang betul kedalaman tanah kerasnya itu di kedalaman 7 kalau saya nggak keliru. Coba next. Ya, jadi awalnya kalau lihat dari tadi, awalnya itu adalah fondasinya footplat ya, fondasi footplat. Tapi ternyata setelah dites tanah ini, ternyata kita menemukan tanah keras di kedalaman 7. Maka kalau kurang dari ini kita nggak berani lah. Kita nggak berani masang fondasi seperti di awal ya. Apalagi ini kan 4 lantai, bebannya juga cukup besar. Sehingga waktu itu kita sarankan untuk menggunakan fondasi tiang atau fondasi board pile dan sejenisnya. Next. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ya, ini adalah denah dari balok dan ini ya strukturnya ini juga sama. Ini kalau kita lihat rencananya ini menggunakan K300. Jadi K300 ini adalah beton, kualitas beton yang cukup bagus Bapak Ibu sekalian. K300 itu 300 kg per cm persegi atau kalau dikonversi ke ton itu kira-kira 3.000 ton per meter persegi. Kekuatannya ini loh. Kekuatan beton yang digunakan itu kira-kira 3.000 ton per meter persegi. Ya, ini cukup bagus lah, insya Allah ya. Terus next. Lanjut, bawahnya. Ya, ini juga saya rasa sama, tipikal dengan yang tadi. Nah, kalau lihat dari sini, dari gambar ini, tadinya kan fondasinya menggunakan fondasi footplat. Gambar yang tadi, Pak. Gambar yang tadi. Nah ini, tapi setelah dilihat tanahnya kita rubah menjadi fondasi dalam ini ya, ini potongannya di bawah ini sampai kedalaman 7 seharusnya ya. Mudah-mudahan begitu. Di satu purnya itu mungkin minimal 2 ya, dua pile, 2 tiang bor atau tiang pancang di sini. Next, terus. Ya, terus aja, terus. Nah, ini adalah desain strukturnya yang tadi.
Yang tadi? Yang sebelumnya, Pak? Sebelumnya? Oke, ini aja. Ini adalah hasil rancang apa ini ya? Ya, terus habis setelah ini, tolong slide setelah ini. Nah, ini adalah apa namanya mutu bahan yang digunakan ya. Ini adalah betonnya K250 tadi ya. Tadi desainnya 300 tapi yang digunakan ini 350. Ini masih bagus lah ini. Kemudian ini adalah kekuatan bajaknya 300 MPa, ini sangat tinggi, cukup bagus ya. Next, terus bawahnya. Ya, ini terus saja, terus lewat. Bawahnya lagi. Nah, ini adalah hasil modeling dari apa namanya struktur kita. Jadi di sini sudah dimasukkan beban-beban. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini adalah beban yang digunakan. Ini D ini adalah dead load, beban mati, dihitung, dicoba menggunakan formulasi 1,8D. Jadi beban-beban yang bekerja itu beban beton dan sebagainya itu dikalikan 1,4. Tapi kita juga nyoba ditambah dengan 1,6 L. Jadi L itu adalah live load, beban hidup, seluruhnya berapa, termasuk di situ orang dan sebagainya, ditambah dengan beban mati dikalikan 1,2. Tapi ini pun kita ingin nyoba yang lain. Yang ketiga ini ditambah beban gempa. Ya, jadi ini sudah desainnya bagus ya. Beban-beban dimasukkan, arah X dan arah Y dengan berbagai kombinasi ya. Akhirnya keluar gambar yang di kanan itu Bapak Ibu sekalian. Baik, terus lanjut. Nah, kalau kita lihat ini adalah hasil perhitungannya. Reaksi perletakan jadi di pondasinya itu, karena kita bicara pondasi ya. Jadi yang nanti yang bekerja di pondasi itu, atau yang nanti kalau sudah selesai struktur ini sampai di atas, itu satu pondasinya itu menahan 91 ton ya, 91 ton, cukup besar ya. Nggak besar banget sebenarnya ya. Kalau di kota Surakarta ini kalau orang bikin gedung tuh kadang-kadang satu pondasi itu 600 ton, Pak. 600 ton. Ini 90 ton ya, anulah ya, karena memang tidak terlalu besar. Ya, betul. Kemudian beban aksialnya tidak terlalu besar. Kolom utama hanya 8 ton ya, ini kecil. Terus next. Ini pelaksanaannya ya. Ya, terus ya. Nah, saya belum pernah lihat ini, Pak Prof. Belum pernah ke sana. Ya, terus. Ya. Nah, ini pun saya belum pernah lihat. Ini tampak depannya ini. Ya. Yang ini tampak belakang. Ya. Udah jadi nih, Prof. Ini udah jadi. Udah, ini tampak belakang yang belum diambil scaffoldingnya. Oh, gitu. Wah, cantik ya, nih, Prof. Ini tampak depan. Ini kayaknya pantas jadi universitas, Prof. Amin. Mudah-mudahan apa itu di Bulu ya? Universitas apa? Ada bulunya lah pokoknya ya. Muhammadiyah Bulu. Itu Muhammadiyah Bulu. Ya, Muhammadiyah Bulu. Bulu itu kecamatan apa desa ya? Oh ya. Kecamatan. Oh, kecamatan. Ini kan jadi menaikkan nama Bulu, Pak. Jadi kecamatannya jadi naik namanya tuh. Ada Universitas Muhammadiyah Gombong itu kecamatan, Pak. Sekarang udah berdiri. Oh, gitu. Oh iya. Siapa tahu yang kedua nanti Bulu. Intinya gini Bapak sekalian, dari sisi struktur, insya Allah gedung ini aman, Pak. Amin. Insya Allah aman, ya. Aman untuk digunakan untuk belajar Al-Quran, belajar agama, dan belajar yang lain-lainnya. Amin. Saya rasa begitu aja mungkin Prof. Suyid. Terima kasih atas waktunya Pak Prof. Mukofa dan yang lainnya. Saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bisa on karena nggak tahu nih apa namanya, kameranya nggak masalah nih, ada masalah. Ya, sama. Ya, Prof. Prof. Ya, turun. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusef. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, acara yang selanjutnya adalah inti atau serah terima pembangunan masjid lantai 1
pesantrenmu MAMTQ. Dilanjutkan sambutan dari Bapak Insinyur Bambang Haryanto dan Bapak Insinyur Sunario selaku kontraktor dan owner PT Sepadan kepada MAMTQ dan PJM Bulu oleh Profesor Dr. Suyitno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Profesor Yitno selaku pimpinan pesantren MAMTQ, Bapak Dr. Mukofa selaku ketua tim desain dari Masjid MAMTQ, Bapak-bapak, ibu-ibu dari Universitas Muhammadiyah, serta Bapak Ibu yang lain yang sudah hadir di acara Zoom ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Bambang Haryanto, saya temannya Bapak Mukofa, waktu kuliah di Universitas Teknik Arsitektur UNS. Sekarang saya tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai wirausaha dan di bidang konstruksi. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah telah selesainya tahap awal dari pembangunan Masjid MAMTQ. Pembangunan masjid ini memakan waktu kurang lebih 4-5 bulan. Semoga semua yang terlibat di dalam pembangunan masjid ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalam kesempatan ini saya selaku owner dari PT Sepadan Cipta Graha akan menyerahkan bangunan masjid ini kepada Bapak Yitno selaku pimpinan dari pesantren MAMTQ. Di dalam serah terima pekerjaan yang umum dilakukan biasanya kan ada BAST 1, BAST 2, disertai kemudian dengan asbil drawing. Berhubung masjid ini adalah dalam rangka kegiatan sosial, maka berita acara serah terima secara formal kami tiadakan. Melalui Zoom meeting ini secara resmi kami serahkan bangunan gedung Masjid MAMTQ kepada Bapak Yitno selaku pimpinan dari pesantren. Besar harapan kami semoga masjid ini dan ruang kelas dapat bermanfaat untuk lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Amin, amin. Kami di sini sebagai pelaksana bangunan masjid juga minta maaf mungkin dalam pelaksanaannya ada ketergangguan dari masyarakat sekitar ataupun dari bangunan-bangunan tersebut yang belum sempurna pembangunannya. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami selesaikan checklist dari kekurang sempurnaan bangunan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Haryanto yang saya hormati, Pak Mukofa, senior saya, yang saya hormati Pak Sunario, yang saya hormati Prof. Yusef, Pak Samsudin, Bapak Ibu semuanya dari PDM Sukoharjo, PCM Sukoharjo, dan seluruh jamaah, termasuk para santri, Bapak Ibu guru juga, dan masyarakat semuanya. Saya alhamdulillah pada kesempatan hari ini adalah satu bukti kekuatan jamaah yang sejatinya kemudian itu bagian dari pembelajaran hidup saya secara pribadi, bahwa ketika kami mencanangkan berbincang-bincang dengan Dr. Mukofa di awal-awal, termasuk teman-teman PCM dulu, Pak Joko Sukasto, dan semuanya. Ketika kami lontarkan ide bagaimana kita membuat amal usaha pendidikan, itu rasanya sebuah langkah yang saat itu antara iya dan tidak. Karena yang belum pernah hadir di Kecamatan Hulu nanti mudah-mudahan bisa mampir ketika ada
satu saat nanti. Di Kecamatan Hulu ini termasuk kecamatan yang paling terbelakang dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Ya, kebetulan saya lahir di sini dan jarak dari sini ke kampus UNS sekitar 1 jam perjalanan naik mobil. Jadi di awal-awal memang kemudian antara ya dan tidak, apa ya bisa, apa ya kemudian kita nanti berhasil, ya. Sampai ke sebuah pertanyaan, nek bangun masjid 4 lantai, terus dananya berapa, Pak? Saya sampaikan waktu itu sekitar kalau minim ya 6 miliar, bisa sampai 8 miliar. Nah, terus nanti dana itu dari mana? Nah, itu pertanyaan banyak teman-teman, khususnya yang dari teman-teman PCM. Ya, kami hanya bisa menjawab waktu di pertemuan pengajian-pengajian PCM, ya insya Allah, Allah Maha Kaya. Jadi di 2 tahun lalu dan kemudian digambar oleh Pak Upo itu sampai digambar, kami belum tahu nanti bagaimana, tapi terus bergerak dan alhamdulillah luar biasa. Sumbangan, donasi, infak, wakaf dari jamaah semuanya mengalir ke tempat kami dan insya Allah kami lakukan pelaporan setiap saat ya secara periodik. Dan pada saat di tengah-tengah kira-kira kami antara ya dan tidak juga di perjalanan pada saat pengumpulan dana, tiba-tiba Pak Mukofa mengontak saya, Pak, insya Allah ada teman yang akan membangunkan lantai 1. Waktu itu saya secara pribadi antara iya dan tidak juga. Nah, siapa Pak? Saya bilang, karena kalau sumbang 1 juta, 5 juta, 10 juta itu ya saya bisa ini. Tapi kalau 1 lantai itu enggak murah loh Pak. Saya bilang, sampai saya bilang seperti itu. Tapi ya insya Allah oke. Kalau gitu kita coba buat pertemuan dan akhirnya waktu itu kita melakukan Zoom meeting juga. Dan sampai hari ini pun saya belum pernah bertatap muka dengan Pak Bambang Haryanto. Terima kasih Pak Bambang Haryanto, luar biasa. Wah, ya sumbangsih dan semuanya, dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih seluruh jamaah termasuk PCM Hulu dan yang lain-lain. Ini bagi kami sebuah energi yang luar biasa, yang hanya Allah yang mudah-mudahan senantiasa memberikan pahala keberkahan yang mengalir kepada Pak Bambang dan keluarga dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah berdonasi. Ya Allah. Kami insya Allah akan membuat dan memakmurkan masjid ini semaksimal mungkin, dan masjid ini walaupun di bawah Muhammadiyah, kami tidak menutup diri hanya dengan Muhammadiyah, ya artinya siapapun, karena masjid ini milik umat, ya kita akan coba rangkul semua yang bisa dan mau terlibat di dalam pemakmuran masjid ini. Dan walaupun ini juga di dalam area sekolah, area madrasah, area pesantren, kami tidak menutup pintu sehingga masjid ini juga terbuka 24 jam. Insya Allah kami akan kelola seperti itu untuk seluruh masyarakat, baik dari jauh maupun juga masyarakat sekitar, khususnya kepada para santri dan pengelola pesantren kami. Sekali lagi Pak Bambang Haryanto dan seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin wal muslimat, atas selesainya lantai 1 masjid ini kami sampaikan terima kasih setulus-tulusnya, dan mudah-mudahan upaya kami dan juga atas dukungan Bapak Ibu semua dan seizin Allah SWT, kita akan coba juga terus lanjutkan untuk pembangunan di lantai 2 dan seterusnya. Demikian dari kami atas nama pesantren, MTQ dan juga PCM Hulu, Pak Joko Sukasto, saya wakili. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang Haryanto dan Pak Prof. dari Dr. Suyitno. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Adit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita tutup ini dengan membaca doa bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afini bi'amatu wa yukafiru bi'amatidah. Ya Rabbana ya Allahumma ja'al hadha salada'an Allahumma wafiqna lihudaka waj'al amalana fi ridhak. Allahumma arham min lana Allahumma inna nas'aluka salamin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwi alaina fi sakaratil hasan minan nari wal afwan indal kitab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbina rabbil izzati wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, menginjak acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas mari. Wah, ya, sukses semua. Selamat semuanya. Mohon izin Bapak-bapak, Pak Mukofa, Pak Samsudin, selamat Prof. Bapak Bang Haryanto, Bang Setiawan, mohon izin mudah-mudahan lancar semuanya ke depan. Amin. Izin ya Pak, sama-sama. Barokah. Semua Bambang. Khairul kasirul. Selamat tahun baru Hijriah 1444. Ini kadonya dari Pak Bambang. Semoga ke depan kita lebih baik tahun ini daripada tahun lalu. Amin, amin. Amin. Pak Udin. Amin. Matur nuwun. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah mengikuti acara serah terima pembangunan Masjid Lantai 1 Pesantren Mu'min Amtiki. Terima kasih. Dan kami juga berkesempatan untuk membuka amal jariah sedekah untuk melanjutkan pembangunan Masjid Pesantren Mu'min Amtiki lantai 2 sampai lantai 4. Sekian dan terima kasih. Jika ada banyak kesalahan bahwa acara, mohon maaf sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesional pamit ya. Matur nuwun sangat Pak Upo. Selalu semuanya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tindak ke Solo lho Pak Bambang nggih. Nggih. Pak Tatang matur nuwun. Nuwun. Nggih, matur nuwun sangat nggih. Sami Pak. Mohon izin ya Pak.
Siap, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Buat teman-teman di Bandung, waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Mirza sudah bergabung. Ji, sami-sami Bro. Oke, lancar, sukses. Sepedaan terus ini Mas Mirza ini. Nggih. Kembulu Mas Mirza sepedaan. Nggih. Langsung kuru, Bro. Oke. Sehat selalu semuanya. Amin. Nggih, sedaya sehat-sehat sedaya. Siap, nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De Purwanti, terima kasih. Assalamualaikum, izin lab ya, Lab. Kasih nggih, Budi. Nuwun. Sukses selalu. Sehat selalu semua nggih yang di Jakarta. Pak Burhan, terima kasih sudah bergabung. Pak Joko, terima kasih. Terus disupport aumnya ini nggih. Oke, izin Pak. Assalamualaikum. Salam Pak Joko. Assalamualaikum. Jembat minta nang Sukarjo. Waduh, tepi sangat pun siang lho niki. Lah jam 11 sak mulane. Oh, nggih. Nggih, sehat selalu nggih. Matur nuwun sanget. Amin. Oh. Matur nuwun Pak Narno sudah bergabung. Pak Dewan. Pak Soleh, matur nuwun sangat sudah bergabung. Woi Pak Dewan di dinas toh ini. Karena belum di-unmute dulu. Suaranya mboten kedengar. Pun, alhamdulillah. Ya. Matur nuwun sangat. Pun. Kan kantor to niki? Kantor. Paripurna. Oh. Rapat. Daring. Iya. Nggih. Sehat sedanten nggih, nuwun. Kapan-kapan buat acara Pak Narno, Narno di. Nggih. Ini pun enten ruangan yang cukup luas ini. Nggih, nuwun. Nggih. Pun apa tuh Mas ya? Sampun. Pun rampung. Oke. Nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih.